Audio Jungle. Hai channel, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya, Martin, Jega, yang akan mengajarkan tentang kimia pada pagi hari ini. Nah, pagi hari ini kita akan membahas tentang redoks, khususnya kita akan membahas tentang yang namanya penyetaraan redoksnya sendiri. Penyetaraan redoks sendiri itu dia bisa menggunakan dengan dua metode. Ada yang namanya metode setengah reaksi dan ada juga yang metode aturan bilangan oksidasi. Nah, khusus pagi ini untuk penyetaraan redoks bagian pertama, kita akan berfokus untuk penyetaraan redoks untuk aturan perubahan bilangan oksidasi. Nah, bagaimana untuk perubahan bilangan oksidasi sendiri? Mari kita langsung bahas. Mulai dari teorinya dulu pastinya. Baiklah, langsung kita masuk ke langkah-langkah yang pertama dari aturan perubahan bilangan oksidasi. Nah, pertama sekali untuk menyetarakan reaksinya, kita harus tahu dulu mana senyawa yang reduksi, mana yang senyawa mengalami oksidasi. Berarti paling enggak kamu harus istilahnya mencari reduktor, oksidator hasil reduksi dan hasil oksidasi. Nah, paling enggak itu kamu dapat ada 4 senyawa pada umumnya. Kecuali dalam keadaan tertentu nantinya, ya kan tergantung soalnya. Tapi pada umumnya seperti itu 4 ya. Kemudian jika selebihnya yang tidak berubah biloxnya itu kamu abaikan dulu senyawanya. Berarti tinggal hanya ada 4 dan kamu tentukan reaksi ion darinya. Kalau ada, biasanya ada yang tidak bisa menjadi ion. Kenapa? Karena dia merupakan senyawa kovalen, hanya senyawa kovalen. Jadi kalau senyawa ion, dia mau jadi ion, gitu dia. Tapi yang kovalen nggak usah lagi. Nah, kemudian jika sudah dapat reaksi ionnya, maka setarakanlah hanya atom yang mengalami perubahan bilox kamu setarakan. Biasanya ada oksidan hidrogennya, itu diabaikan dulu. Nah, kemudian jika sudah, maka kamu carilah muatan total dari masing-masing atom yang mengalami perubahan bilox. Nah, kemudian untuk yang atom-atom sejenis, itu kamu cari selisihnya dari total muatannya tadi. Nah, selisihnya itu yang sudah dapat harus kamu samakan sebagai penyetaraan muatannya, ya kan? Nah, bagaimana menyamakannya? Ya kita kalikan selisihnya itu dengan suatu pengali, yaitu suatu bilangan yang adalah bilangan bulat dan sederhana, gampang. Dan kemudian pengali yang kamu pakai tadi langsung kamu kalikan ke koefisien masing-masing atom. Nah, sedangkan untuk penyetaraan hidrogennya dan oksigennya, kamu harus tentukan dengan perhatikan dia asam atau basa dulu. Kalau dia dalam suasana asam, maka untuk penyetaraan oksigen yang pertama, kamu setarakan dengan menambahkan H2O pada kekurangan oksigen. Nah, yang pasti kalau udah ada oksigen, pasti hidrogennya belum setara. Nah, setarakanlah karena di suasana asam, berarti tambahkan H positif untuk menyetarakan hidrogen. Nah, kemudian jika dalam suasana basa dia agak berbeda sedikit, hanya sedikit ya kan. Yang pertama, kamu tambahkan H2O pada yang kelebihan oksigen, ya kan. Jadi kalau sudah setara oksigennya, tinggal hidrogen bagaimana? Tambahkan OH- untuk menyetarakan hidrogennya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau asam tadi pada kekurangan oksigen, kalau basa pada kelebihan. Hanya beda di situ. Selebihnya sudah sama. Bagaimana contoh soalnya? Kita coba setarakan reaksi berikut. Oke lah, baik, kita diberikan soal dengan reaksi lengkap seperti ini. Nanti ada soal yang reaksi lengkap seperti ini, ada juga dia langsung menjadi reaksi ion. Nah, kalau ada reaksi ion, itu sudah gampang. Nanti kita tengok langsung pas saat kita menuju reaksi ion. Nah, jika dia reaksi lengkap, maka untuk mempermudah kita mengerjakan, kita ubah dia menjadi reaksi ion dulu. Siapa yang kita ionkan adalah dia yang mengalami redoks, yang mengalami reduksi oksidasi. Nah, atom-atom itu yang mengalami redoks itulah yang kita pilih dulu, kita cari di mana diantaranya ini. Dengan ketentuan, biasanya jika dia di dalamnya adalah logam, golongan 1, golongan 2 aluminium, jika tidak merupakan atom bebas, maka dia kemungkinan kecil akan mengalami perubahan. Berarti dia paling tidak bisa kita anggap dia tidak berubah biloxnya. Sedangkan yang lain logam yang lainnya lebih besar kemungkinan untuk berubah biloxnya. Dari di sini bisa kita anggap bahwa si K kemungkinan tidak. Berarti yang kemungkinan adalah logam adalah si Cr.
Setelah si Cr, oksigen dan hidrogen kita itu prioritas yang terakhir, kita utamakan dulu non logam selain itu. Berarti di sini ada sulfur dan ada karbon. Sulfur dengan karbon, jika kita tengok dari senyawanya, pada reaktan sulfur dia mengikat 4 oksigen untuk sulfurnya SO4 ya kan. Di sebelah kanan juga sama. Jika jumlah oksigen yang diikat oleh atom pusat itu sama, maka biasanya bilangan oksidasinya juga tidak berubah biasanya ya kan. Nah, berarti kemungkinan yang berubah bilangan oksidasinya mengalami redoks adalah si C. Berarti kita sudah dapat yang mengalami perubahan bilangan oksidasi adalah atom Cr, krom, dan atom karbon. Nah, jadi kita tinggal mengionisasinya, ya kan, si atom-atom tersebut. Jika kita ionisasi, maka yang kita dapatkan dari si K2CrO7 akan berubah menjadi 2K positif ditambah dengan Cr2O7 2 negatif. Ya kan, sedangkan H2CO4 dia berasal dari 2H positif ditambah dengan C2O4 2 negatif. Cr2SO4 3 kali akan kalau kita ionisasi menjadi 2Cr3 positif, Cr ini ya 3 positif ditambah dengan 3SO4 2 negatif. Sedangkan si CO2 sendiri merupakan senyawa kovalen. Senyawa kovalen tidak bisa dibuat menjadi senyawa ion sehingga dia tetap posisinya. Nah, dari situ kita bisa tengok bahwa si K tadi tidak berubah biloks, kita abaikan aja dulu. Si H juga tidak berubah biloks, kita abaikan dulu. SO4 juga tidak berubah ya. Berarti kita punya adalah Cr2O7, C2O4 dan 2Cr3 positif, dan jangan lupa si CO2-nya juga. Berarti kalau saya simpulkan jadilah seperti ini. Nah, sudah dapat nih reaksi ionnya. Nah, langsung reaksi ion. Kalau udah reaksi ion kita bagaimana? Pertama sekali maka kita setarakan dulu jumlah atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Berarti di sini kita dapat si Cr dan si C, ya kan? Kita tengok si Cr di sebelah kiri, Cr-nya ada 2, di kanannya cuma 1. Maka supaya setara, di kanan kita kalikan koefisiennya dengan 2. Oke. Nah, kemudian si C-nya di sebelah kiri kita dapat si C adalah 2 juga. Sedangkan di kanan C-nya cuma 1. Maka C di sebelah kanan kita kalikan 2 biar setara. Nah, ingat ya, yang kita ubah itu adalah koefisien. Indeks tidak boleh diubah. Nah, misalkan indeks itu tidak bisa diubah, yang bisa diubah adalah koefisien. Oke. Nah, jika sudah setara jumlah atomnya, oksigennya kita setarakan belakangan ya. Maka kita cari dulu muatan total dari atom yang berubah biloksnya. Caranya bagaimana? Kita cari dulu biloksnya masing-masing. Si oksigen, kalau untuk satu oksigen, kemarin kita sudah bahas bahwa oksigen kalau satu dia memiliki biloks adalah -2. Nah, kita punya 7. Berarti total oksigen yang bekerja itu adalah -14. Nah, untuk ion, maka total biloksnya dari suatu senyawa adalah muatannya. Maka -14 tambah berapa supaya -2 adalah positif 12. Nah, begitu ya. Nah, kemudian untuk si C2O4, satu oksigen itu adalah -2. Jadi untuk 4 oksigen, maka di sini kita dapat -8. Tambah berapa -8 supaya jadi -2? Maka jawabannya adalah positif 6 ya. Nah, positif 6 lah totalnya untuk si C. Kemudian untuk Cr, karena dia ion, pasti di sini tetap adalah positif 3 ya. Positif 3. Oke. Sedangkan untuk si CO2, untuk satu oksigen adalah -2, berarti totalnya untuk 2 oksigen adalah -4. Karena dia molekul berarti totalnya harus 0. Pasti si C positif 4. Nah, oke. Sudah, langsung kita carilah totalnya dan kita selisihkan. Nah, kita gariskan dulu ya untuk si Cr. Si Cr tadi kita dapat total biloksnya adalah +12. Nah, jangan lupa kalikan koefisien. Koefisiennya 1, karena nggak ditulis berarti totalnya kita bisa dapat adalah positif 12. Sudah ikut koefisien, ya kan? Kita lanjutkan untuk Cr di sebelah kanan. Kita tadi dapat positif 3. Nah, ada koefisiennya 2, maka totalnya dikalikan jadi 2 kali 3 positif 6. Kita lanjut untuk si C. Si C kira-kira berapa ya? Untuk si C, tadi kita dapat totalnya di atas adalah positif 6. Maka kita kalikan koefisien, dapatlah dia
adalah tetap positif 6 karena koefisiennya 1. Kita lanjutkan untuk si C. Kita dapat si C tadi di sini adalah positif 4 ya. Positif 4 kalikan 2 berarti dapat dia adalah positif 8. Nah, kalau sudah dapat bilox total yang dikalikan koefisien, maka kita cari selisihnya masing-masing. Selisihnya ini merupakan elektron yang bekerja untuk tiap setengah reaksinya. Berarti untuk Cr2O7 2- menjadi Cr3 positif yang bekerja itu selisihnya adalah positif 2 dengan positif 6 ya, berarti bekerja sebanyak 6 elektron. Sedangkan dari positif 6 ke positif 8, maka selisihnya itu adalah 2 elektron. Biar sama pastinya elektronnya harus sama ya kan. Untuk sama maka kita tambahkan pengali. Pengalinya adalah bilangan bulat dan sederhana. 6 kali 1 ya, sama-sama kita kalikan 6 ya. Jadi 6 totalnya. Jadi berapa elektron bekerja untuk reaksi ini adalah minimal sebanyak 6 elektron. Nah, jadi berapapun pengalinya ini, itu kita kalikan langsung ke koefisien. Maka bisa kita simpulkan dia berubah menjadi kan Cr2O7 2- ditambah C2O4 2-. Jangan lupa dikalikan 3 ya kan. Menjadi 2Cr3 positif ditambah 2CO2, jangan lupa kalikan 3 menjadi 6CO2. Nah, sudah dia setara. Nah, kemudian untuk tahap terakhir kita harus menyetarakan oksigen. Penyetaraan oksigen bagaimana? Tanya dulu itu soal asam atau basa. Nah, biasanya di soal itu dikasih tahu dia asam atau basa. Nah, jika tidak dikasih tahu, tengok di reaktan. Biasanya ada asam atau basa, gitu dia. Nah, kebetulan di soal kita dapat di sini ada H2SO4. H2SO4 menandakan bahwa dia merupakan suasana asam gitu ya. Nah, jadi kalau suasana asam bagaimana pengerjaannya? Tadi kita sudah punya aturan. Kalau suasana asam, maka kita tambahkan H2O pada yang kekurangan oksigen. Nah, kita bisa tahu si Cr punya sebelah kiri ya, Cr punya 7 oksigen dan si C punya 4 kali 3 12 oksigen. Sedangkan di sebelah kanan di sini ada 12 oksigen. Nah, berarti di sebelah kanan kita kekurangan 7 oksigen. Nah, untuk menyetarakan tambahkanlah H2O. Sebanyak berapa H2O-nya? Sebanyak berapa kekurangannya? Sebanyak 7 H2O. Nah, berarti sudah setara oksigen. Ada yang belum setara? Ada si hidrogennya. Nah, si hidrogen di sebelah kanan ada 14, di sebelah kiri nggak ada. Karena di suasana asam, maka kita tambahkan asam itu identik dengan H positif. Berarti ditambahkan berapa? Kekurangannya 7 kali 2, 14. Oke, 14 H positif. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah dapat, kita tinggal buat reaksi. Seperti reaksi di atas. Berarti yang kita dapat di sini, pertama kita tengok si Cr-nya. Di sini ada Cr2O7 sebanyak 1, berarti di sini tetap 1. C2O4-nya ada 3, berarti di bawah kita buat juga H2CO4-nya ada 3. Lanjut, di sini kita dapat Cr-nya ada 2, di bawah juga sudah 2, sudah setara. CO2-nya ada 6, maka kita buat juga 6 di sini ya. Di sini ada 6 juga. Dan di bawahnya 7, kita kasihkan 7. Sekarang tinggal kita setarakan H2SO4. Nah, H2SO4-nya di sebelah kita tadi dapat 14 ya H positifnya ya. Maka di sini pun harus 14 totalnya H positifnya. Maka tadi udah ada di sini sebanyak 6. Berarti 6 kurang 8 ya kan. 8. Nah, setiap H2SO4 kan itu punya 2, jadi kita kalikan 4, jadi kan dapat 8 ya, 8 tambah 3 tambah 6 ya, 8 tambah 6 jadi 14 sudah pas. Nah, SO4-nya ada 4, berarti di sini SO4-nya ada 3, berarti kurang satu lagi ada yang di sini. Oke, berarti sudah setara semua. Baik, kita ada soal lanjut, ya kan? Soal yang selanjutnya ini BiO2O3 NaClO. Sama seperti tadi, maka kita cari dulu yang mengalami perubahan bilox. Kemungkinan itu adalah si Bi dan si Cl, karena si Cl di sini banyak oksigen diberikan, di sini nggak ada. Oke, berarti selebihnya kita eliminasi dulu, biar nggak kepala susah, ya kan? Kita eliminasi dulu.
Nah, oke. Nah, kemudian kita buat menjadi reaksi ion. Nah, karena B2O3 itu adalah oksida, itu tetap aja ya. Sedangkan NaClO itu Na-nya yang hilang, berarti dia menjadi NaCl. Jadi ClO-. NaBrO3 akan berubah menjadi hilang Na-nya jadi BiO3-. NaCl hilang Na-nya berarti jadi Cl-. Karena biloksi Na adalah positif 1. Jadi sisanya tinggal negatif 1 ya. Kurang lebih jadi seperti ini. Oke. Nah, kita cari biloks totalnya, tapi sebelumnya kita setarkan dulu reaksinya. Bi2, maka di kiri 2, maka di sebelah kanan pun harus kalikan 2. Sedangkan Cl sudah sama. Oke, berarti langsung kita cari biloks totalnya. Nah, oksigen minus 2, jadi totalnya minus 6, supaya 0, berarti dapatnya menjadi positif 6 ya. Sedangkan si ClO- dia dari minus 2, maka totalnya menjadi minus 4 ya. Supaya jadi 0, maka di sini jadi positif 3. Oke, dapat. Selanjutnya BiO3- minus 2 si oksigen kali 3 jadi minus 6. Supaya jadi minus 1 jadi positif 5. Oke, sedangkan Cl sendiri jadi tetap minus 1. Nah, kita coba cari si BI dulu. Si BI kita dapat berapa kira-kira ya? Si BI-nya Bi2O3, berarti total biloksnya adalah positif 6, koefisiennya 1, berarti dia tetap positif 6. Sedangkan BI di sebelah kanan dia adalah positif 5, kalikan koefisien 2 menjadi positif 10. Oke, kita lanjutkan untuk si Cl. Si Cl kita dapat dari positif 3 ya, kali koefisien tetap positif 3 menjadi minus 1. Kita cari selisihnya. Nah, selisihnya 6 ke 10 adalah 6 elektron. 4 ya, sorry. Sebanyak 4 elektron. Oke. Banyak 4 elektron. 4 ke 6 ya. Sedangkan 3 ke minus 1 pun itu selisihnya adalah 4 elektron. Nah, berarti elektronnya sudah sama. Berarti reaksinya sudah selesai. Nggak usah lagi dibuat pengali ya kan. Nah, langsung kita tuliskan. Maka dia menjadi Bi2O3 ditambah dengan ClO2- menghasilkan 2 BiO3- ditambah dengan Cl-. Sekarang tinggal kita setarakan oksigennya. Pertama, untuk mencari tahu oksigennya berapa, cari tahu dulu suasana apa. Di soalnya nggak ada. Nah, perhatikan di reaktan, ada asam atau basa. Oh, ternyata ada NaOH, itu adalah basa kuat. Maka sudah pasti dia adalah suasana basa ya. Kalau suasana basa tadi, bahwa katanya dalam aturannya untuk menyetarakan oksigen, tambahkan H2O untuk oksigen yang berlebih. Siapa yang berlebih kita hitung ya kan. Di sebelah kiri kita dapat Bi2O3 punya 3 ditambah 2 jadi 5. Sedangkan di sebelah kanan kita punya si BO3 3 kali 2 ya 6. Maka di sebelah kanan kita kelebihan 1 oksigen, maka kita tambahkan H2O sebanyak 1 aja. Kelebihannya kan cuma 1 gitu. Nah, setarakan hidrogennya dan oksigennya dengan penambahan di sebelah kiri OH negatif sebanyak berapa hidrogennya. Nah, hidrogen berlebih di sebelah kanan adalah 2, maka di sini kita kasihkan 2 hidrogen. Oke. Nah, sudah setara ya. Coba kita cek. Bi2, oke, Bi2 oksigen 3 tambah 2 5 tambah 2 7. Sebelah kanan 6 tambah 1 7. Hidrogennya 2, sudah pas, 2 sudah setara. Nah, tinggal kita kembalikan ke reaksi awal. Maka untuk kembali ke reaksi awal, B2O3 tetap, ClO2-, maka si NaCl juga berarti tetap sama-sama 1 ya. Nah, NaOH-nya ini berubah, kita kalikan 2. Karena OH-nya kita dapat adalah 2 OH-. Nah, NaBO3 pun kita kalikan 2 karena BiO3- kita dapat 2. Cl- tetap jadi 1 dan H2O 1. Semua sudah setara. Apa itu? Aturan perubahan bilangan oksidasi untuk reaksi autoredox. Bagaimana sih autoredox? Nah, autoredox sendiri itu penyetarannya tidak terlalu berbeda dengan sebelumnya. Hanya ada sedikit perbedaan sedikit, yaitu reduktor dan oksidatornya sama. Berarti biasanya contohnya seperti ini. Kita bisa tengok dari soal kita ini bahwa si BR-nya reduktor dan oksidatornya sama. Jadi yang berubah di sini hanya si BR. BR2 berubah menjadi BRO4, BR2 juga berubah menjadi
NaBr kurang lebih begini ya kan? Hanya ini yang berubah. Selebihnya tidak ada yang berubah. Berarti ini kita eliminasi dulu gitu. Ini kita eliminasi dulu. Coba kita kerjakan soalnya. Let's check it out. Nah, kurang lebih soalnya seperti ini. Nah, jadi bagaimana tadi? Tadi yang berubah kemungkinan adalah si BR2, NaBr4, dan NaBr. Berarti kalau kita teruskan reaksi ionnya, maka dia akan jadi seperti ini pastinya. Nah, supaya setara, biar gampang nih ceritanya ya kan, maka kita buat jadi 2 BR-nya biar gampang. Maka di sini ada BR2 lagi, ditambahkan dengan BR2. Kita belah 2 si BR2 biar gampang ya kan. Dan kita satukan masing-masing BR-nya. Nah, ini BR-nya kemari dan ini BR-nya kemari. Oke. Kalau sudah ada, kita setarakan dulu dong pastinya, ya kan? BR-nya ini ada 2, di sebelah kanannya yang pasangan dengan dia cuma 1, kita kalikan 2. Oke, sudah setara, kalikan 2. Lanjut untuk BR-nya yang sebiji lagi nih, si BR2 ini, di sebelah kanan 1, di kanannya pun kita kalikan 2. Jadi total BR semua sudah setara. Tinggal oksigennya itu belakangan. Nah, setelah dapat penyetarannya, maka kita carilah bilox totalnya masing-masing. Nah, si BR ini karena ada BR2 itu karena dia adalah atom unsur bebas, maka dia itu pasti biloxnya adalah 0. Jadi mau bagaimanapun dia tetap 0 biloxnya kan gitu. Begitu juga yang di sebelahnya 0, jadi di sini 0. Nah, lanjut yang di sebelah kanan, di situ ada berbeda sedikit. Oksigen itu minus 2 kali 4 maka dia minus 8. Supaya minus 1 berarti BR kita dapat positif 7. Karena koefisiennya 2 maka total biloxnya adalah positif 14. Oke, bisa dapat ya. Lanjut untuk si BR min. Ya udah pasti minus 1 di sini kalikan koefisien 2 jadi minus 2. Kita cari selisih elektronnya atau selisih dari biloxnya. Maka kita bisa temukan bahwa dari untuk menjadi BrO4 min maka dia butuh elektron sebanyak 14 elektron. Sedangkan untuk menjadi Br min dia butuh sebanyak 2 elektron, ya kan? 2 dengan 14 maka pengalih sederhananya itu adalah kita kalikan 1 dan kita kalikan 7 begitu. Nah, tinggal kita kalikan ke koefisiennya masing-masing. Maka kita bisa tuliskan dia menjadi di sini ada ini enggak kita masukkan ya, berarti jadi BR2 ditambah 7 BR2 menghasilkan ini tidak diubah 2 BrO4 min ditambah dengan 2 BR min enggak 2 BR min Pak. Oke, kita hapus sedikit dulu sebentar, ada yang sedikit silap, ini kita panjangkan dulu ya garisnya biar lebih enak. Oke, menghasilkan. Nah, menghasilkan tetap 2 BrO4 min ditambah, nah di sini kali 2 7 berarti 14 Br min. Oke, sudah dapat dia. Nah, karena sudah dapat, kita gabungkan aja mereka. Kita gabungkan biar gampang ya kan. Berarti dia di sini menjadi 8 Br2 menghasilkan 2 BrO4 min ditambah 14 Br min. Nah, biar sederhana, kita bagi 2 semua kan bisa ya. Jadi kalau disederhanakan dia menjadi bagi 2, 8 bagi 2 jadi 4 BR2 menghasilkan BrO4 min ditambah dengan 7 Br min. Apakah sudah setara? Coba kita cek ya. BR-nya di sebelah kiri ada 4 kali 2, 8. Di sebelah sini ada BR1 tambah 7, 8. Sudah setara. Tinggal oksigen. Bagaimana penyetarannya? Kita cari dulu apakah dari suasana asam atau suasana basa. Coba kita cek ke atas. Nah, di sini dalam soal kita dapat ada NaOH di reaktan. Pasti karena ada NaOH di reaktan, maka reaksi tersebut adalah reaksi dalam suasana basa. Oke, jadi kalau suasana basa bagaimana tadi? Tambahkanlah H2O pada kelebihan oksigen. Nah, kalau kita tengok-tengok di sini di sebelah kanan terdapat oksigen hanya di kanan sebanyak 4. Maka kita tambahkanlah oksigen di sebelah kanan oksigennya dengan cara menambahkan H2O sebanyak berapa kelebihan oksigennya? Ada 4, berarti ada 4 H2O.
Nah, jadi ada di sini ketidaksetaraan yaitu hidrogennya sebanyak 4 kali 2, 8. Oke, maka kita setarakan hidrogennya dengan penambahan OH negatif sebanyak 8 OH negatif. Coba kita cek apakah sudah setara masing-masing. Yang pasti tadi BR-BR-nya sudah setara ya, tinggal oksigennya. Di sini terdapat 8 oksigen, maka di sini ada 4 oksigen tambah 4 oksigen. Oke, pas. Hidrogennya 8 juga. Oke, akhirnya sudah setara. Maka kita kembalikan ke reaksi awal pastinya dong. Kita kembalikan ke reaksi awal, maka dia adalah menjadi 4 BR2 ditambah 8 NaOH menghasilkan NaBrO4- ditambah 7 NaBr ditambah 4 H2O. Semoga sudah setara. Oke, demikian dulu untuk hari ini ya kan. Sudah gampang sekali. Kalau ada yang tidak mengerti silakan bertanya ya. Baiklah, demikian dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih telah menonton video dari awal sampai akhir. Saya anggap semua sudah mengerti untuk penyetaran pada pagi hari ini. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Salam sehat selalu. Stay tune di channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya banyak membantu orang lain. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Tuhan Yesus berkati.